Conor McGregor kembali menempatkan dirinya di pusat perhatian dunia MMA. Setelah 5 tahun absen dari oktagon, nama petarung paling kontroversial sekaligus paling menjual dalam sejarah UFC itu kembali menggema. Kali ini dengan satu target yang jelas, tampil di UFC White House 2026, sebuah ajang simbolik yang dirancang sebagai pertunjukan kekuatan, politik, dan hiburan kelas dunia. Bagi McGregor, panggung itu bukan sekadar event, itu adalah pernyataan eksistensi. Pernyataan McGregor muncul di tengah penolakan terbuka dari CEO UFC Dana White yang secara gamblang menepis kemungkinan menjadwalkan ulang duel lama antara McGregor dan Michael Chandler. Dana White menyebut ide tersebut sudah kedaluarsa. Baginya, duel McGregor versus Chandler adalah wacana masa lalu yang kehilangan relevansi. Namun seperti banyak episode dalam karir McGregor, penolakan itu justru menjadi bahan bakar. McGregor tidak merespon dengan defensif, ia memilih jalur konfrontatif khasnya. Lewat akun media sosial pribadinya, mantan juara 2 divisi itu menegaskan bahwa dirinya tidak peduli siapa lawan yang akan dihadapi. Inti pesannya sederhana dan konsisten dengan citra yang ia bangun selama lebih dari 1 dekade. Dirinya adalah daya tarik utama, lawan hanyalah detail. Pernyataan "saya adalah lawan yang menarik" bukan sekadar provokasi. Itu adalah tesis utama McGregor sejak awal karirnya. Ia tidak menjual rekor, ia menjual momentum. Ia tidak menjual sabuk, ia menjual narasi. Dalam logika bisnis UFC, klaim itu sulit dibantah. Tidak ada petarung aktif atau non-aktif yang mampu menghasilkan angka pay-per-view, perhatian media, dan efek domino ekonomi seperti McGregor, bahkan ketika ia tidak bertarung. Namun konteks kali ini berbeda. McGregor bukan lagi penantang lapar yang menanjak. Ia bukan pula juara bertahan. Ia adalah figur pasca puncak yang membawa sejarah, cedera serius, dan ketidakpastian performa. Cedera patah kaki yang ia alami saat trilogi melawan Dustin Poirier pada 2021 bukan cedera biasa. Itu adalah momen simbolik yang memisahkan 2 fase karirnya, era dominasi dan era spekulasi. 5 tahun tanpa bertarung di level tertinggi adalah jurang besar dalam olahraga sekeras MMA. Setiap comeback dari hiatus panjang selalu menimbulkan pertanyaan struktural. Apakah refleks masih sama? Apakah daya tahan masih relevan? Apakah mental kompetitif masih utuh? McGregor tampaknya memilih untuk mengabaikan seluruh pertanyaan itu. Strateginya bukan pembuktian teknis, melainkan penegasan status. Disinilah UFC White House menjadi krusial. Event yang dijadwalkan pada 14 Juni tersebut bukan sekadar kartu pertarungan, ia dirancang sebagai simbol. Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempatkan acara ini di persimpangan antara olahraga, politik, dan hiburan nasional. Dalam konteks seperti itu, nilai simbolik seringkali lebih penting daripada legitimasi peringkat. McGregor memahami logika tersebut dengan sangat baik. Sejak awal, ia selalu bermain di level meta. Ia tidak hanya bertarung di oktagon, ia bertarung di ruang persepsi publik. UFC White House adalah panggung ideal untuk itu. Bahkan jika Dana White menolak satu skenario, tekanan narasi publik bisa membuka skenario lain. Penolakan Dana White terhadap duel McGregor versus Chandler terlihat tegas, namun bukan berarti final. Dalam sejarah UFC, pernyataan tidak seringkali berarti belum sekarang. Dana White adalah promotor, bukan hakim moral olahraga. Jika angka, perhatian, dan momentum selaras, keputusan bisa berubah. Itulah celah yang terus dimanfaatkan McGregor. Michael Chandler sendiri tidak menutup pintu. Mantan juara Bellator itu telah lama memposisikan dirinya sebagai lawan paling logis untuk comeback McGregor. Dari sisi gaya bertarung, Chandler menawarkan kombinasi agresivitas, kekuatan, dan reputasi yang cukup besar tanpa risiko politik berlebihan. Dari sisi narasi, Chandler adalah figur yang cukup dikenal, cukup berbahaya, dan cukup aman secara bisnis. Pernyataan Chandler tentang keyakinannya akan bertarung melawan McGregor di Gedung Putih memperlihatkan satu hal penting. Internal UFC tidak sepenuhnya solid dalam penolakan. Ada ruang diskusi, ada ruang negosiasi. Dalam ekosistem UFC, suara petarung, promotor, sponsor, dan bahkan faktor eksternal seperti politik seringkali saling tarik-menarik. Namun McGregor tampaknya tidak mau terjebak pada satu nama.
Dengan menyatakan kesiapannya melawan siapapun, ia menggeser fokus dari lawan ke dirinya sendiri. Ini adalah langkah strategis. Jika ia terus menyebut Chandler, ia berada dalam posisi menunggu. Dengan membuka semua kemungkinan, ia menjadi pusat gravitasi. Pendekatan ini juga menghindari satu risiko besar, kegagalan negosiasi. Jika duel McGregor versus Chandler benar-benar ditutup, McGregor masih bisa mengklaim konsistensi. Ia tidak pernah mengikatkan dirinya pada satu lawan, ia hanya mengikatkan dirinya pada satu panggung. UFC White House dalam konteks ini bukan soal siapa melawan siapa, melainkan siapa yang pantas berada di sana. McGregor sedang menyampaikan klaim bahwa ia adalah wajah yang paling cocok untuk event tersebut, bukan karena peringkat, bukan karena aktivitas, tetapi karena dampak. Dari sudut pandang UFC, dilema ini nyata. Di satu sisi, UFC adalah organisasi olahraga yang mengklaim meritokrasi. Di sisi lain, ia adalah mesin hiburan global yang bergantung pada daya tarik bintang. McGregor adalah anomali yang selalu memaksa UFC memilih antara prinsip dan profit. Ada pula faktor usia dan waktu. McGregor tidak semakin muda. Setiap tahun tanpa pertarungan memperbesar risiko penurunan performa permanen. UFC White House 2026 mungkin adalah jendela terakhir bagi McGregor untuk kembali di panggung terbesar tanpa harus melalui jalur yang panjang dan berisiko. Bagi McGregor sendiri, pertarungan ini tampaknya bukan tentang gelar. Tidak ada pembicaraan tentang sabuk, tidak ada klaim penantang wajib. Ini tentang eksistensi, tentang membuktikan bahwa namanya masih relevan, suaranya masih didengar, dan kehadirannya masih mengguncangkan. Pernyataannya yang singkat dan lugas mencerminkan pola lama. Ia tidak berargumen, ia mendeklarasikan, ia tidak meminta izin, ia mengumumkan niat. Dalam dunia UFC yang semakin terstruktur dan korporatis, pendekatan seperti ini jarang berhasil, kecuali dilakukan oleh figur sebesar McGregor. Apakah Dana White akan melunak? Itu tergantung pada satu hal utama. Apakah narasi McGregor berhasil menciptakan tekanan publik yang cukup besar? Jika diskursus media, antusiasme penggemar, dan potensi komersial terus meningkat, penolakan bisa berubah menjadi kompromi. Satu hal yang jelas, McGregor tidak sedang menunggu restu, ia sedang membangun momentum. Dengan atau tanpa Chandler, dengan atau tanpa persetujuan awal, ia memposisikan dirinya sebagai figur yang tidak terelakkan. Dalam ekosistem UFC, itu seringkali menjadi faktor penentu. UFC White House bukan sekadar ajang pertarungan, ia adalah panggung simbolik tempat UFC ingin menunjukkan skala dan pengaruhnya. Dalam panggung seperti itu, McGregor merasa berada di habitat alaminya. Ia tidak melihat risiko, ia melihat sorotan. Ketika McGregor mengatakan bahwa ia adalah lawan yang menarik, itu bukan sekadar sombong, itu adalah ringkasan dari seluruh karirnya. Ia selalu menjual ketertarikan sebelum menjual kemenangan, dan sejauh ini, strategi itu selalu berhasil memaksanya kembali ke pusat panggung. Apakah tubuhnya masih mampu mengikuti ambisinya? Adalah pertanyaan terpisah. Namun dalam fase ini, McGregor tidak sedang bertarung melawan lawan di oktagon. Ia sedang bertarung melawan waktu, keraguan, dan struktur organisasi. UFC White House adalah targetnya, dan ia telah menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari klaim tersebut.